Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali dengan channel saya Darmansa, channel yang membahas tentang video pembelajaran terkait jurusan asisten keperawatan. Nah, untuk pertemuan kali ini, maka kita akan membahas tentang elemen di kelas 12 keperawatan, yaitu ilmu penyakit umum kejiwaan sesuai tahap usia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu GCS, menganalisis tingkat kesadaran pasien, mampu melakukan pemeriksaan GCS, dan yang terakhir, mampu menilai kesadaran pasien. Nah, selanjutnya kita masuk di materi. Untuk penilaian tingkat kesadaran atau yang dikenal dengan GCS dengan singkatan Glasgow Scale. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, apa itu Glaucoma Scale atau GCS? Ayo, ada yang tahu? Nah, mari sama-sama kita menjawab. Glaucoma Scale atau GCS adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap perangsang yang diberikan oleh pemeriksa. Selanjutnya, respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu reaksi membuka mata atau respon buka mata, terus yang kedua, respon pembicaraan, verbal, dan respon gerakan yang dikenal dengan motorik. Untuk nilai GCS yang tertinggi dengan skala normal yaitu nilai 15. Nah, ini bisa dilihat dengan nilai respon buka mata 4, verbal 5, dan motorik 6. Sedangkan yang terendah adalah diberi nilai 3 dengan nilai respon buka mata 1, verbal suara 1, motorik atau pergerakan 1. Selanjutnya, terdapat beberapa kondisi yang membuat seseorang menurun tingkat kesadarannya. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah stroke ringan, yang ketiga disebabkan oleh cedera kepala, dan yang poin keempat disebabkan adanya pendarahan di bagian otak. Nah, untuk meningkatkan nilai GCS ini dibutuhkan beberapa tindakan seperti pemberian obat, tindakan operasi, dan tindakan rehabilitasi. Nah, untuk tingkat kesadaran manusia, maka ada beberapa. Yang pertama dikenal dengan kompos mentis. Nah, apa itu kompos mentis? Bahkan sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Pasien dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik. Selanjutnya, apatis. Apatis adalah pasien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Yang ketiga adalah delirium. Nah, delirium penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pasien tampak gaduh, gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta. Dan yang keempat, somnolen atau bisa dikatakan letargi. Nah, keadaan somnolen adalah keadaan pasien mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang. Tapi bila dirangsang berhenti, pasien akan tertidur kembali. Yang keempat adalah sopor atau stupor. Nah, di mana keadaan pasien mengantuk yang dalam bisa dibangunkan dengan rangsangan kuat atau diberi respon nyeri, tapi pasien tidak bangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal dengan baik. Selanjutnya, semi koma. Nah, di sini penurunan kesadaran pasien tidak memberikan respon terhadap rangsangan verbal
dan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Tapi refleks untuk bagian kornea, pupil masih baik. Respon nyeri tidak adekuat. Dan yang terakhir adalah koma. Nah, di mana tingkat kesadaran pasien mengalami penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan dan tidak ada respon terhadap perangsangan nyeri. Nah, itu beberapa tingkat kesadaran pada pasien. Selanjutnya, untuk menilai derajat kesadaran dapat dilihat dalam tabel derajat kesadaran, dilihat dari tingkat kesadaran. Nah, untuk nilai kompos mentis, maka GCS yang dapat diberi nilai antara 14 sampai 15. Dan derajat kesadaran yang kedua dari tingkat kesadarannya apatis bisa diberi nilai 12 sampai 13. Nah, untuk tingkat kesadaran somnolen, nilai GCS-nya diberi nilai 10 sampai 11. Untuk tingkat kesadaran delirium, kita kasih nilai GCS dengan nilai 9 sampai 7. Nah, untuk tingkat kesadaran stupor atau suporokoma, maka diberi nilai GCS 4 sampai 6. Nah, untuk tingkat kesadaran koma, maka kita derajat GCS-nya diberi nilai 3. Selanjutnya, penilaian pada trauma kapitis dihubungkan dengan nilai GCS. Nah, trauma kapitis dalam dunia kesehatan dikenal juga dengan cedera kepala atau trauma pada bagian kepala. Nah, untuk nilai GCS berat, maka kita kasih nilai kurang dari 8. Untuk penilaian trauma kapitis sedang, kita kasih nilai GCS 9 sampai 12. Dan selanjutnya, untuk trauma kapitis ringan, kita kasih nilai GCS lebih dari 13. Selanjutnya, untuk menilai atau melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, kita melakukan 3 item tahapan. Yang pertama, kita melakukan respon membuka mata pada pasien. Nah, di sini kita memberikan 4 poin, dari poin 1 sampai dengan poin nomor 4. Oke, kita lanjut. Untuk poin nomor 1, ini ketika pasien tidak ada respon. Untuk poin skor nomor 2, ketika pasien mampu membuka mata dengan rangsangan nyeri. Untuk poin ketiga, ini respon pasien membuka mata dengan rangsangan suara. Dan yang terakhir, nilai 4, pasien membuka mata secara spontan. Nah, yang perlu diingat, untuk nilai GCS, tingkatan nilainya 1 sampai 4. Dari yang tidak ada respon sampai normal atau spontan. Selanjutnya adalah tabel nilai GCS respon verbal atau suara. Nah, di sini rentang nilainya 1 sampai 5. Oke, untuk nilai 1, di sini pasien tidak ada suara. Nah, untuk nilai 2, pasien kata-kata tidak dapat dimengerti, hanya mengerang. Untuk skor 3, respon verbal pasien kata-kata baik tapi kalimat tidak baik atau bicara tidak jelas. Nah, untuk nilai 4, respon verbal pasien kata baik, kalimat baik, tapi isi percakapan membingungkan. Nah, yang terakhir, nilai 5, orientasi baik, waktu, tempat, dan nama orang. Nah, yang perlu diingat, untuk respon verbal, nilai dari 1 sampai 5. Selanjutnya, kita mengarah kepada respon refleks motorik dari pasien. Nah, untuk menilai respon ini dikondisikan sampai nilai 1 sampai 6. Nah, ini agak salah ya. Maka kita bisa melihat dari tabelnya 1 sampai 6. Nah, untuk nilai 1, ini pasien tidak dapat bergerak.
Nah, secara motorik ini pasien tidak mampu bergerak. Nah, untuk nilai poin kedua, ini pasien hanya dapat melaksanakan eksistensi dengan ke bawah, fleksi pergelangan tangan dan tangan mengepal. Untuk nilai skor 3, pasien hanya dapat melakukan fleksi pergelangan tangan dan tangan mengepal. Untuk skor 4, pasien dapat menghindari rangsangan dengan tangan fleksi. Nah, artinya pasien dapat menarik ya ketika diberikan rangsangan. Untuk skor 5, pasien dapat melokalisir nyeri. Artinya dia dapat merasakan di mana nyerinya diberikan rangsangan. Untuk skor 6, ini pasien dapat melakukan perintah dengan benar sesuai dengan arahan pemeriksa. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tiga tabel penilaian kesadaran, maka Bapak memunculkan contoh kasus. Nah, ini bisa mengasah kemampuan bagaimana kita bisa menilai kesadaran pasien. Nah, ini contoh soal. Seorang laki-laki umur 55 tahun dirawat di rumah sakit karena kehilangan kesadaran mendadak. Dari data, pasien tidak dapat berespon dalam membuka mata, respon suara tidak jelas, dan respon motorik tidak ada. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai GCS pasien tersebut? Nah, untuk menjawab dari nilai GCS, maka yang perlu diperhatikan adalah respon buka mata. Maka di sini kita kasih kode E, dan respon verbal maka kita kasih kode F, dan respon motorik kita kasih M. Nah, setiap respon maka kita berikan nilai dan nanti dijumlahkan. Maka hasilnya itulah merupakan nilai GCS dari kesadaran pasien. Nah, begitu juga untuk contoh kasus kedua. Cara pengerjaannya juga demikian seperti contoh kasus nomor 1. Nah, di sini seorang laki-laki umur 45 tahun dirawat di ruangan bangsal dewasa karena menderita stroke. Kesadaran menurut dari pengkajian GCS didapatkan data saat dicubit pasien baru membuka mata. Ketika ditanya tahun berapa, pasien menjawab 2017 padahal sekarang tahun 2020. Dari pengkajian motorik, tangan pasien berusaha meraih sumber nyeri ketika dirangsang. Nah, pertanyaannya, berapakah GCS pada kasus di atas? Nah, silakan dijawab ya. Boleh dicatat di kertasnya dan dipilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Nah, begitu juga contoh kasus yang ketiga. Silakan dibaca, diperhatikan betul-betul data pasiennya, terus ditentukanlah berapa nilai GCS-nya. Nah, cukup sekian ya, ini referensi yang bisa dilihat dari buku-buku paket yang sudah disiapkan di perpustakaan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan atau kurang dimengerti, silakan diberikan komentar lewat kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.